Kita bantu Ustaz Ebit Liu, jangan sampai Ustaz Ebit ya dihina, caci maki, difitnah orang. Dia tak berbuat, dia kebaikan dibalas dengan keburukan. Nih, biar nggak ditegur lagi ya. Kalian boleh screenshot ya. Yang oke, pemerkosaan itu tidak benar. Mondi bohong. Ini kata Mondi ya. Yang dipegang-pegang juga Mondi bohong. Sebenarnya nggak ada kayak gitu. Mondi cuma pengen uang doang. Dia juga pengen uang doang. Berarti dia dikasih uang. Dia cuma pengen uang doang. Astagfirullahaladzim. Demi uang Mondi kau hina orang yang baik kepada kamu. Orang yang baik sama kamu, kamu hina, kamu fitnah. Tidak ada mungkin orang yang lebih baik daripada Ustaz Ebit kepada Mondi. Ikhlas dia bantu. Ya, saya tak paham masalah dia apa. Wallahi saya tak mengerti masalah dia apa. Saya tidak tahu dia siapa. Ustaz ada anak perempuan. Ya. Ustaz ada anak perempuan. Ya, saya ada anak perempuan. Terus kenapa? Kepada anak perempuan Ustaz yang saya akan jaga dia. Siapa kamu binatang? Kamu mau jaga anak saya? Tapi saya jumpa anak Ustaz, saya sentuh dia tanpa izin. Ada gila sombongnya orang sombong. Saya sombong. Iya, saya sombong manusia angkuh. Dia bagi uang Mondi buat fitnah. Record guys. Tidak punya salah dengan dia. Saya tak kenal dengan dia. Dia manfaatkan saya untuk mencari populariti dia. Kemudian dia record di belakang, di post, di cut. Dia mesti post semua call kita itu. Auzubillah min zalik. Saya pun bisa laporkan dia pencemaran nama baik. Saya mau jawab wallahu alam. Ini bang bertanya tentang masalah Ustaz Ebit Liu ya. Saya mau tanya itu. Masa dia jebak saya dengan pertanyaan, bila anak perempuan Ustaz, saya janji akan jaga anak Ustaz. Mana ada orang Islam yang serahkan anak perempuannya kepada laki-laki dan mau jaga? Gak ada. Pertanyaan itu tidak masuk. Iya. Allahu Akbar. Istighfar banyak-banyaknya. Ustaz Ebit Liu difitnah. Dan tukang fitnahnya mengaku kalau dia bohong. Sebelum dia berangkat ke Malaysia, dia bilang nih, Ustaz Ebit orang baik. Anak dia nih. Apakah yang jadi bau Ustaz Ebit? Ustaz Ebit baik. Ini 2 hari sebelum podcast. 2 hari sebelum podcast di Malaysia sama orang itu, orang jahat itu. Itu si Mondi masih bilang anak dia pengen jumpa Ustaz Ebit. Kenapa pengen jumpa Ustaz Ebit? Ustaz Ebit orang baik. Karena Ustaz Ebit baru hantar uang 18 juta untuk kirimkan uang untuk beli sepeda motor, bicycle. Hantar uang bulanan untuk biaya hidupnya dia. Dibayarkan bukan bapaknya, bukan siapa-siapa. Mana ada orang lebih baik dari Ustaz Ebit Liu? Allah Akbar, ini lihat nih. Siapa? Mau ketemu? Ini di airport nih sebelum dia berangkat ke Malaysia. Yang ada jenggotan. Oh, Ustaz Dede Sulaiman itu namanya. Ini Mondi ini aslinya nih, asli dia baik di sini. Tapi dirusak otaknya di Malaysia. Kemudian sebelum bikin podcast, akhirnya dia buat cerita fitnah. Nah, kalau kalian mau tahu apa dia cakap, ini fitnah, semua fitnah. Ini kalian ini aja lah ya. Kalian aku nggak usah lihat. Yang penting-penting aja lah ya. Yang penting-penting aja. Aku lihatin yang penting-penting aja. Tadi panjang banget soalnya. Ditegur sama TikTok. Cuman kita harus luruskan namanya Ustaz Ebit Liu. Kita bantu Ustaz Ebit Liu, jangan sampai Ustaz Ebit ya dihina, caci maki, difitnah orang. Dia tak berbuat. Dia kebaikan dibalas dengan keburukan. Nih, biar nggak ditegur lagi ya. Kalian boleh screenshot ya. Yang oke, pemerkosaan itu tidak benar. Mondi bohong. Ini kata Mondi ya. Yang dipegang-pegang juga Mondi bohong. Sebenarnya nggak ada kayak gitu. Mondi cuma pengen uang doang. Dia juga pengen uang doang. Berarti dia dikasih uang.
Dia cuma pengen uang doang. Astagfirullahaladzim. Demi uang Mondi kau hina orang yang baik kepada kamu. Orang yang baik sama kamu, kamu hina, kamu fitnah. Tidak ada mungkin orang yang lebih baik daripada Ustaz Ebit kepada Mondi. Ikhlas dia bantu, semua keperluan dia bagi. Dibawa ke Malaysia, diletakkan di tempat yang mulia, di pesantren. Di pesantren yang terbaik. Ustaz Ebit Liu pergi haji, dia pergi tanpa permisi, tanpa without permission, dia pulang ke Indonesia. Ternyata dia kahwin sama anak pang, suami dia sekarang. 1 minggu kahwin, dia dipukul berdarah-darah, lapor polis. KDRT, kekerasan. Ya, banyak lagi hal-hal yang dia buat yang kalau saya cerita nih malah kalian bukan shock kalian mendengar ceritanya. Apa yang ini dengar langsung nggak mau, mana mungkin Ustaz Ebit mau, guys. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu teman-teman sekalian lah, kalau kalian mendengar berita dari orang fasik, jangan langsung kalian terima. Kalian tabayun dulu sayang. Jangan jadi orang jahat, jangan ikut menyebarkan berita yang tidak jelas. Tidak boleh menuduh-nuduh orang melakukan hal itu. Ya, untuk menuduh orang melakukan, tapi saya ada saksi, datang bisa nggak dia datangkan saksi? Bisa nggak dia datangkan bukti? Nggak ada bukti, nggak ada saksi. Memang tidak pernah terjadi apa-apa. Iya, banyak yang percaya karena banyak orang bodoh. Banyak orang yang suka melihat aib orang. Ya, suka melihat aib orang. Hanya demi viewer, demi konten, demi popularity. Astagfirullahaladzim. Takutlah kepada Allah, takutlah para penebar fitnah. Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui. Ya, boleh di dunia kau zalimi orang, tapi ingat ini adalah perkara yang terbaik untuk Ustaz Ebit Liu. Saat terbaik untuk berdoa adalah ketika dizalimi. Doakan guys, doakan. Ya, kalian doakan, bantu. Ya, Saman jelas tuntut guys, ini pencemaran nama baik. Ya, saya tak paham masalah dia apa. Wallahi saya tak mengerti masalah dia apa. Saya tidak tahu dia siapa. Saya tak pernah dengar lagu dia kalau dia artis. Saya tak follow dia, dia tak follow saya. I don't care about this man ya. I don't care. Aku pikir dia orang baik juga. Ternyata saya belum pernah melihat manusia busuk, manusia lebih jahat daripada dia. Dia jahat banget luar biasa. Jahat luar biasa guys. Karena konten video private call Anda dijadikan konten. Masya Allah. Pertanyaan menjebak. Dengan pertanyaan yang menjebak, yang dia jebak saya dengan pertanyaan, kemudian dibuat konten. Dia tanya hal yang pertanyaannya udah salah. Jika Ustadz anak perempuan, saya janji akan jaga. Mana ada Ustadz yang serahkan anak perempuannya kepada laki-laki yang bukan mahram dengan janji jaga, kecuali kalau nikahi. Lalu saya sentuh dia tanpa bukan hak saya. Apakah itu jenayah? Apa jenayah pun saya tak paham. Saya tanya wallahu alam, saya tak tahu jenayah itu bahasa apa. Kami orang Indonesia tak tahu apa itu jenayah. Saya tak tahu apa itu jenayah. Jenayah itu apa? Itu begitu saya, apa itu jenayah? Tak paham saya jenayah. Apa jenayah? Tidak ada di Indonesia. Tidak ada orang Indonesia yang paham jenayah. Wallahu alam. Dia cut wallahu alam, dibully satu Indonesia, satu Malaysia orang bully saya. Sorban aja yang besar, bodoh, jawab itu tak bisa. Saya tak paham bang. Saya tak paham. Saya tak ngerti. Tapi saya di-cut video, saya di-cut, kemudian dijadikan konten. Na'udzubillah min zalik, ya Allah. Saya sudah bilang hapus itu, saya tak mau punya musuh dengan siapapun. Iya, tidak boleh. Kalau ada laki-laki, mana laki-laki, anak ada kemudian dia berjanji tidak akan sentuh, sama ngasih ikan sama kucing. Fitnah bang, fitnah. Nih, abang yang baru bergabung ini, abang screenshot saja. Ini pengakuan Mondi kepada ini ya, kepada ketua dia punya ketua di Jakarta ya, yang masalah pemerkosaan itu tidak benar, Mondi bohong, yang pegang-pegang itu juga Mondi bohong. Sebenarnya nggak ada kayak gitu, Mondi cuma pengen uang doang. Berarti ada yang kasih dia uang, ada yang kasih dia uang untuk berdusta, untuk bikin fitnah. Semoga polisi Malaysia cepat bergerak. Kalau di Indonesia sudah selesai, hilang, tangkap, masuk penjara langsung, busuk di penjara. Jangan fitnah ulama, daging ulama beracun. Ya, saya sakit hati juga guys. Saya jadi korban. Saya bagi korban. Ini pencemaran nama baik saya. Nama saya kalian lihat caci maki orang terhadap saya di orang caci maki saya. Nih, saya caci maki. Saya tak tahu masalah Ustaz Ebit di Malaysia apa. Saya tak tahu. Tergibah dan fitnah saja. Saya tak Kalau tahu. Ustaz ada anak perempuan, ya, Ustaz ada anak perempuan,
Ya, saya ada anak perempuan. Terus kenapa? Kepada anak perempuan Ustaz yang saya akan jaga dia. Siapa kamu binatang? Kamu mau jaga anak saya? Tapi saya jumpa anak Ustaz, saya sentuh dia tanpa izin. Ada gila, sombongnya orang sombong. Sesombong-sombong. Iya, sesombong-sombong manusia, angkuh. Dia bagi uang Mondi buat fitnah. Record, guys. Iya, dia fitnah saya. Dia fitnah Ustaz David Liu. Si Mondi juga buat fitnah. Astaghfirullahaladzim. Semoga Allah Ta'ala beri dia hidayah ya. Kita balas kejahatan orang dengan kebaikan. Doakan saja. Doakan saja. Doakan saja ya. Belum pernah jumpa, semua orang Malaysia saya jumpa baik-baik. Tapi ada ternyata orang Malaysia yang busuk ya. Busuk. Dia tak mampu menjatuhkan Ustaz David Liu, lalu dia pengaruhi orang untuk menjatuhkan, menghancurkan Ustaz David Liu. Dengan cara apa? Dengan cara fitnah. Doa karo. Dia fitnah Ustaz David Liu. Orang baik. Berjuta kebaikan dia buat di Indonesia. Dia bagi uang, bantu orang miskin, bantu anak pang. Banyak yang tak terrekod, banyak yang tidak akan dikontenkan. Boleh tengok sedikit. Aku tengokkan saja. Aku tengokkan saja, guys. Ini biar tahu kalian semua ya. Nah, banyak video lagi, banyak lagi pengakuan banyak lagi. Tentu polis akan lebih paham untuk main interrogation. Ya. Yeah. Sabar, aku sabar bang, aku sabar. Cuman aku difitnah, aku di framing sebagai orang jahat. Itu tak terima. Kita tidak ada urusan dengan dia. Kita ikhlas karena Allah saja untuk bantu Mondi. Oke. Yang masalah pemerkosaan itu dia bagi report ke polis. Ustaz David Liu perkosa dia. Terus dia sudah jujur kepada ketua dia di Indonesia. Ya, yang masalah pemerkosaan itu tidak benar, Mondi bohong. Yang dipegang-pegang Ustaz David juga Mondi bohong. Sebenarnya tidak ada kayak gitu. Mondi cuma pengen uang saja. Tolong di screenshot, bagikan di Malaysia biar satu Malaysia orang tahu tidak fitnah ulama. Ya nggak apa-apa. Ustaz David tentu dia tawakal, dia serahkan kepada Allah. Tapi saya sebagai saudara Muslim, kalian pun kalau diganggu orang beritahu saya bela kalian. Kita hidup di dunia ini nggak lama, sebentar lagi kita mati. Apa yang mau kita cari? Kalian mau cari musuh? Kalian mau tebar fitnah, mau gibah? Kalau kita bicarakan kebenaran itu gibah. Kalau kita bicarakan itu yang tidak benar itu fitnah. Apa? Kalau memang ada case yang tidak betul, lapor polisi, biar polisi yang bicara. Jangan jadi main hakim sendiri. Jangan kalian bikin sebuah majelis menghakimi orang. Beribu-ribu komentar caci maki. Undang dosa orang gitu. Orang berdosa karena Masya Allah. Teman-teman sekalian ya, jadilah orang baik. Kita mati dan kita ingin kebaikan itu yang dikenang orang. Ya, tulislah yang baik-baik, dengarlah yang baik-baik, fikirkan yang baik-baik. Ya, sangka yang baik-baik. Orang sangka baik, hatinya baik. Orang hatinya baik, matinya baik. Apakah kebahagiaan apa yang kamu rasakan dengan membuat podcast, sengaja mengundang satu orang budak pang yang hari-hari dia di Indonesia bermaksiat? Ya, teman-teman yang bagi cerita banyak aib, saya tak akan sampaikan di sini. Banyak masalah hal. Bahkan tadi di screenshot yang pertama saya lihat yang ditegur sama TikTok, dia cerita kalau dia Masya Allah, naudzubillah, marah, semua anak pang Indonesia marah sama dia. Motifnya cuma uang saja, nothing else, hanya uang saja. Dia dibagi uang sama yang punya podcast, kemudian dia buat cerita, yang punya podcast pun viral kan. Punya podcast punya kepentingan juga. Ya, yang punya podcast punya kepentingan popularity. Orang kenang dia Dan dendam pribadi. dan dia punya dendam pribadi. Saya nggak tahu dendam dia apa, masalah dia apa. Ya, nggak ada orang Indonesia yang kenal dia satupun. I don't know him. Saya tak tahu dia siapa. Benar-benar tak tahu. Tak tahu lagu dia apa. Uang saja, hanya uang saja. Terakhir dia minta uang kepada, ini cerita nih. Terakhir si Mondi itu minta uang kepada timnya Ustaz David Liu. Dia cakap uang di akunnya tiba-tiba hilang. Lalu timnya itu WhatsApp Wise namanya, bagi tahu, reportlah polis kalau memang uangmu hilang, nanti kita hantar lagi uang terus. Semua uang, dibelikan handphone, dibelikan bicycle, sepeda motor, motorbike, dibukakan warung, disewakan warung, disewakan rumah, ya, dikasih usaha. Ustaz Ebit juga telepon saya, bantu Ustaz Dery Mondi dijaga, dibantu. Saya carikan bisnis, saya kenalkan dengan pengusaha besar itu Habib Akbar namanya. Habib Akbar itu diminta uang terus Habib Akbar itu.
Ya, dia tak mau. Kasihan guys. Mudah-mudahan Allah beri dia pelajaran ya. Mudah-mudahan kepolisian Malaysia cepat bertindak ya. Ya, di mana saja. Ini Interpol ya. Kalau dia udah pulang Indonesia bisa ditangkap di Indonesia. Dia harus bertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Dia harus bertanggungjawabkan. Iya. Dia harus bertanggungjawabkan. Siapakah? Nggak tahu aku siapa orang itu, nggak ngerti aku. Ya. Hati-hati guys, jangan jahat jadi orang. Allah Maha melihat, Allah Maha tahu. Ya. Jangan kau berdusta, jangan kau buat cerita untuk hina fitnah ulama. Ya. Ya. Saya nggak tahu kes Ustaz Ebi di Malaysia apa, saya tak tahu. Saya tak mau tahu tentang aib orang. Saya tak mau tahu tentang dosa orang. Saya juga pendosa. Ya, saya tahu cuma kebaikan dia saja. Yang saya lihat cuma kebaikan dia saja. Kita bagi-bagi makan di jalan. Di Afrika dia buat rumah, dibagi makan ribu-ribu orang. Di mana-mana buat sumur, buat masjid. Di mana-mana bantu orang miskin, belikan kereta untuk orang-orang miskin. Nah, di Indonesia 3 tahun sewakan satu rumah disewakan harga 180 juta. Setahun 180 juta, maknanya itu sekitar 60.000 ringgit dia sewakan setiap tahun untuk anak pang Indonesia. Pakai pocket dia, ya, dibagi makan, dibagi minum, dibagi uang, dibagi semua, ya. Bahkan itu anak pang ada yang mau diberangkatkan umroh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, hidayah ya Allah, hidayah ya Allah, hidayah ya Allah, ampun ya Allah, ampun ya Allah, ampun ya Allah, bersihkan hati umat Rasulullah ya Allah. Jauhkan kami dari kebencian ya Allah, dan jauhkan kami dari permusuhan ya Allah. Satukan hati kami dengan hati para ulama, orang-orang baik ya Allah. Ya. Jangan sampai hadirin sekalian. Jangan sampai kita percaya dengan berita dusta. Ini cerita benar-benar cerita. Ini saya berani sumpah dengan Al-Quran. Tidak ada, ini nomornya Mondi. Langsung dia chat dengan Bang Z. Bang Z itu orang yang dia segani. Ini ketua pang. Dia adalah seorang anak pang yang sudah hijau. Tak penting bang. Tak penting, saya sudah tahu siapa dia bang. Yang saya tahu dia cuma adalah orang yang perlu hidayah ya. Doakan semoga Allah beri dia hidayah. Jadi orang Islam yang baik, yang bersih hati ya, yang bersih hati, yang tidak ada kesombongan sedikit pun. Dia bicara dengan saya. Orang di Indonesia itu bicara sama saya gini. Ya Ustaz, ya Ustaz. Dia begini cara. Wah mana kalau Ustaz sombong ya Allah. Sombong ya Allah. Hidayah ya Allah. Hidayah ya Allah. Ya. Nih, dia cuma perlu uang saja. Cek lagi. Yang mau screenshot lah. Tuh, yang masalah pemerkosaan itu tidak benar, mau dibohong. Yang pegang-pegang juga mau dibohong. Sebenarnya udah kayak gitu. Ini yang disuruh sama Bang Z, jujur aja. Yang sombong itu orang yang undang, yang membuat video saya, video call dengan dia di-cut. Di framing saya orang jahat. Ya. Hati-hati. Biar hukum yang bicara. Sudah dilipor polisi. Allah. Ustaz Tido, Masya Allah. Apa kabar Ustaz Tido?